mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan atau membuat video tentang tutorial penggunaan PSPP dalam statistik. Kami mengambil dari modul Agus Tri Basuki. Mungkin kita perkenalan dulu dengan saya sendiri, Nida Mara Astani. Dilanjut rekan saya. Kenalkan, nama saya Diki Medi. Perkenalkan, nama saya Umi Harisal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad. Perkenalkan, nama saya Arif Priyatna. Perkenalkan, nama saya Dery Jamiul Salam. Perkenalkan, nama saya Al-Hadid Saprudin. Nah, baik, itu adalah anggota dari kelompok 3. Langsung saja, mungkin yang pertama kita ke pengenalan PSPP. Boleh dilanjut sama Teh Umi. Mangga Teh Umi. Baik, nah di sini aku mau ngejelasin pengertian dari PSPP. PSPP adalah perangkat lunak statistik sumber terbuka yang dikembangkan oleh proyek GNU yang dirancang untuk analisis data statistik. Nah, PSPP ini memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai jenis analisis statistik, seperti statistik deskriptif, analisis regresi, uji hipotesis, analisis faktor, dan lainnya. Nah, salah satu keunggulan dari PSPP adalah perangkat lunak sumber terbuka, yang berarti kode sumbernya tersedia bebas dan dapat diubah dan digunakan oleh siapa saja. Kayak gitu. Itu pengertian dan keunggulan dari PSPP. Selanjutnya, saya kembalikan kepada teman saya, Nida. Terima kasih. Oke, terima kasih Teh Umi atas penjelasan dari PSPP. Langsung saja mungkin kita ke aplikasi PSPP-nya. Ini ada PSPP. Boleh dijelaskan oleh Kang Irsyad? Mangga Kang. Baik, terima kasih Teh Nida. Ya mungkin di sini kita bisa lihat dari software PSPP ini yang pertama kita bisa lihat ini ada shortcut yang berfungsi untuk dalam software ini. Yang pertama adalah file. Ada file. Menu ini digunakan untuk mengelola file data. Kalian bisa membuat file data baru, membuka file data yang ada, terus menyimpan data ke file gitu. Kemudian ada edit yang ini. Menu ini berfungsi untuk mengedit data dalam data-data sang editor gitu. Kemudian ada view. Menu ini digunakan untuk mengatur tampilan dari yang mengeditnya begitu. Kemudian ada data ya. Dan menu ini berfungsi untuk mengelola data di data editor. Kemudian ada transform, adalah untuk mentransformasikan data di data editor. Kemudian ada analis. Menu ini berfungsi untuk analisis statistik yang dapat Anda terapkan pada data di data editornya. Kemudian ada graph. Menu ini berfungsi untuk membuat grafik dan visualisasi data di data editor. Kemudian ada di data utilities itu hanya untuk menampilkan utilitas yang ada di software PSPP ini. Kemudian ada window. Ini digunakan untuk mengatur jendela tampilan di data editor. Ya mungkin itulah. Yang terakhir itu help untuk bantuan. Itu menu untuk bantuan ketika kita ada kendala dari atau kayak misalkan ada kendala-kendala atau kesalahan-kesalahan di software tersebut. Nanti kita bisa menuju ke help ini untuk meminta bantuan. Mungkin itu saja sih.
bisa kembalikan ke Nida. Oke, terima kasih Kang Irsyad. Mungkin untuk tambahannya di PSPP juga ini ada variable view ya, yang mana ini memasukkan data-datanya, dan juga ada data view yang mana dari variable menjadi data view seperti itu. Mungkin lanjut saja, kita akan langsung saja mempraktekkan langsung penggunaan cara PSPP ini dari mengambil materi yang di makalah. Mungkin di sini ada statistik deskriptif. Nah, apa sih statistik deskriptif ini? Nah, menurut Ghazali nomor 19 tahun 2018, statistik deskriptif merupakan teknik analisis yang menggambarkan atau mendeskripsikan data penelitian melalui nilai minimum, maksimum, rata-rata, standar deviasi, sum, range, kurtosis, dan kemencangan distribusi. Statistik deskriptif merupakan aktivitas penghimpunan penataan, peringkasan, dan penyajian data dengan harapan agar data lebih bermakna, mudah dibaca, dan mudah dipahami oleh pengguna data tentunya. Nah, pada bab ini kita akan langsung mempelajari atau mempraktekkan bagaimana pengaplikasian PSPP pada statistik deskriptif. Nah, di sini udah ada data ya, yang mana data ini di tabel ini, tabel 31 data IPK mahasiswa, ada fakultas, yang mana ada beberapa fakultas, ada ekonomi, fisipol, dan juga yang lainnya. Dan juga ada daftar IPK-nya, dari 3,3 sampai yang lainnya. Nah, kasus di atas akan dibuat dalam tabel frekuensi baik berdasarkan indeksasi mahasiswa maupun berdasarkan asal fakultas. Nah, saja ke cara memasukkan datanya ke PSPP ya. Nah, mungkin yang pertama kita ke menu PSPP dulu, kita ke variable view. Nah, di sini kita input data-datanya yang dari tabel tadi. Kita tulis fakultas ya, fakultas, di enter ke bawah. Nah, maaf, fakultas yang mana kita udah menginput data-data tersebut, kita akan, nah ini adalah apa sih data-data yang diperoleh, tinggal masukkan saja dari desimal. Misalkan kan fakultas mah tidak menggunakan desimal nih, tidak ada koma di belakangnya, maka kita desimalnya 0. Kita labelnya memakai asal fakultas, value labels kita masukkan dari tadi asal fakultas, yang mana ekonomi, fisiko, dan sebagainya. Terus di missing values kita nona aja, di kolomnya 8, like grab, dan juga measure-nya nominal. Sama juga dengan IPK, karena IPK menggunakan desimal, ada 2 angka di belakang koma, maka di desimal tersebut ada 2 gitu, dan numerik seperti itu. Nah, setelah kita memasukkan data-data ini, otomatis di data view juga sudah tertera ada fakultas dan juga IPK seperti itu. Nah, ini adalah tampilannya ya, tampilan dari si data view dari statistik deskriptif ini. Nah, mungkin dilanjut ke menginput data, kita lanjut ke statistik deskriptif untuk IPK. Nah, oleh karena variabel IPK termasuk data kuantitatif, maka akan dibuat tabel frekuensi serta deskriptif statistik meliputi mean, standar deviasi, range, dan lainnya. Untuk variabel tersebut, selain itu akan dilengkapi dengan visualisasi data berupa chart yang sesuai untuk kuantitatif, yaitu histogram atau bar chart. Nah, dari menu PSPP ini, mohon maaf ini tipe ya, PSPP. Kita apa sih? Di sini ya, kita langsung ke ininya. Mohon maaf. Nah, di sini kan ada analisis nih. Nah, kita tinggal klik aja, terus ke statistik, kita pilih deskriptifnya. Nah, kita udah dicontoh-contoh nih ya, yang kita cari apa, ada mean, ada standar deviasi, minimum, maksimum, range, dan juga yang lainnya. Kita tinggal klik aja OK. Nah, maka akan ada output yang dihasilkan seperti itu. Lanjut saja. Nah, jadi setelah itu pasti akan keluar si outputnya. Nah, untuk output saya serahkan kepada rekan saya, yaitu Kang Arif. Mangga, Kang. Baik, selanjutnya yaitu adalah output dari hasil data yang dimasukkan oleh Teh Nida yang tadi ya. Nah, untuk output sendiri yaitu ada
Yang pertama bisa dilihat ada mean, ada end juga, ada maksimum, ada minimum, ada range, ada variance, dan ada standar deviasi. Nah, yang pertama ada n yaitu sama dengan 30, yaitu banyaknya data yang diolah oleh aplikasi ini gitu. Kemudian ada rata-rata yaitu 3,25, yaitu besarnya IPK rata-rata diantaranya yaitu 3,25. Kemudian selanjutnya ada maksimum yaitu nilainya 3,9, yaitu nilai maksimum dari IPK dari 30 mahasiswa itu. Kemudian selanjutnya ada range yaitu 1,4, yaitu merupakan selisih nilai minimum dan maksimum. Kemudian selanjutnya ada variance yaitu 0,16, berkaitan erat dengan variasi data. Semakin besar nilai variance, maka semakin berarti variasi data. Kemudian selanjutnya ada standard deviation, yaitu hasilnya 0,40, yaitu merupakan akar kuadrat dari variance analisis. Kemudian selanjutnya yaitu kita beralih ke nomor 3, yaitu tabel frekuensi data indeks prestasi. Nah, bisa kita lihat yaitu selain dengan menggunakan menu deskriptif, informasi mengenai karakteristik data akan lebih tereksplorasi dengan menggunakan tabel frekuensi dan penyajian secara visual melalui grafik yang sesuai. Itu langkah-langkahnya yaitu yang pertama yaitu pilih menu analyze, kemudian deskriptif statistik dan frequency. Kemudian frequency. Kita masukkan skor IPK pada kolom variabel dan uncheck display frequency tables. Kemudian pilih statistik sehingga muncul dialog box. Kemudian beri tanda checklist pada quartiles, percentile, mean, median, mode standar, deviation, variance, range, minimum, dan yang lainnya. Kemudian kita ketik OK. Kemudian hasilnya bisa kita lihat yaitu ada end valid, ada missing, mean, dan yang lainnya. Kemudian untuk mean, method atau range maksimum yang lainnya tadi sudah dijelaskan, yaitu nilainya ada 3,25, ada median 3,25 juga, ada range yaitu 1,4, maksimum 2,5, dan maksimum yaitu 3,9. Selanjutnya yaitu ada SA min yaitu hasilnya 0,07, yaitu digunakan untuk memperkirakan rata-rata populasi berdasarkan 30 data sampel yang diolah gitu. Kemudian ada median juga yaitu 3,25, yaitu merupakan nilai tengah data yang telah diurutkan baik dari besar ke kecil maupun sebaliknya itu. Yaitu mediannya 3,25. Selanjutnya itu adalah nomor 4 yaitu tabel frekuensi data skor IPK. Nah, untuk langkah pembuatan tabel frekuensi pada data skor IPK yaitu pilih menu analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian frequency. Kemudian kita masukkan skor IPK pada kolom variabel, kemudian checklist display frequency table, kemudian pilih statistik, cek semua item, kemudian continue. Kemudian frekuensi statistik berdata IPK berdasarkan fakultas. Pilih chart, kemudian pilih p-chart, kemudian continue dan OK. Kemudian hasil output yang muncul adalah ada statistik asal fakultas, yaitu N dan missing, di mana N valid yaitu data yang diolah sebanyak 30 dan missing yaitu 0 atau tidak ada data yang hilang. Kemudian selanjutnya ada asal fakultas juga, ada di sini ada frekuensi, ada persen, ada valid persen, dan kumulatif persen. Terutama ada frekuensi yaitu menunjukkan bahwa jenis fakultas pada data yang telah diolah yaitu ada ekonomi, fisipol, dan hukum. Kemudian persen, yaitu berarti persentase jumlah masing-masing jenis fakultas. Di sini ada 33%, 33% juga, dan 33,3%. Jadi hasilnya adalah 100%. Kemudian ada kolom valid persen, yaitu kolom persen, kolom kumulatif persen merupakan jumlah kumulatif persentase. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada diagram ya, yang menunjukkan bahwa proporsi ketiga fakultas adalah sama, yaitu ekonomi digambarkan dengan diagram warna kuning, hukum digambarkan dengan warna oranye, dan fisipol digambarkan dengan warna hijau. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, itu mungkin terima kasih Kang Arif, itu adalah penjelasan dari output dari statistik deskriptif ini. Mungkin kita lanjut ke materi selanjutnya dari bab 2. Di bab 2 ada uji T1 sampel yang mana akan dijelaskan langsung oleh rekan saya, yaitu
Kang Dery. Mangga Kang. Kang Al, mohon maaf. Mangga Kang. Baik, terima kasih Teh Nida. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian uji tes sampel. One sample t-text merupakan teknik analisis untuk membandingkan satu variabel bebas. Teknik ini digunakan untuk menguji apakah nilai tertentu berbeda secara signifikan atau tidak. Dengan rata-rata sebuah sampel uji T sebagai teknik pengujian hipotesis deskriptif memiliki 3 kriteria, yaitu uji pihak kanan, kiri, dan dua pihak. Uji pihak kiri yaitu dikatakan sebagai uji pihak kiri karena T-tabel ditempatkan di bagian kiri kuria. Dan uji pihak kanan dikatakan sebagai uji pihak kanan karena T-tabel ditempatkan di bagian kanan kuria. Sedangkan uji dua pihak dikatakan sebagai uji dua pihak karena T-tabel dibagi dua dan diletakkan di bagian kanan dan kiri. Nah, selanjutnya ada contoh kasus. Yang ke-1 yaitu contoh rumusan masalah. Bagian tingkat keberhasilan belajar siswa, hipotesis kalimat. Yang kedua, tingkat keberhasilan belajar siswa paling tinggi 70% dari yang diharapkan, uji pihak kiri atau 1 tailored. Yang ketiga, tingkat keberhasilan belajar siswa paling rendah 70% dari yang diharapkan, uji pihak kanan atau 1 tailored. Yang keempat, tingkat keberhasilan belajar siswa tidak sama dengan 70% dari yang diharapkan, uji dua pihak atau 2 tailored. Pengujian hipotesis. Rumusan masalah 1 hipotesis kalimat. HA atau tingkat keberhasilan belajar siswa paling tinggi yaitu 70% dari yang diharapkan, dan HO tingkat keberhasilan belajar siswa paling rendah 70% dari yang diharapkan. Nah, jika T-tabel kurang dari T hitung maka HO diterima dan HA ditolak. Dan jika T-tabel lebih dari T hitung maka HO ditolak dan HA diterima. Penyesuaian kasus 1 uji T pihak kiri. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Teh Nida. Terima kasih. Baik, terima kasih juga kepada Kang Hadid yang telah memberikan materi atau menjelaskan tentang materi. Mungkin langsung saja ke penjelasan yang selanjutnya yang akan dibahas langsung oleh rekan saya itu Kang Dery. Monggo Kang Dery. Baik, terima kasih Teh Nida. Baik, langsung saja ke tabel 4.1. Hasil ujian matematika Universitas Gunung Kulud. Pertama-tama di sini kita harus menyiapkan 4 tabel untuk nomor, nama, jenis kelamin, dan nilai. Dan teman-teman masukkan juga data-data dan identitasnya ke dalam PSPP. Nah, langsung saja teman-teman klik analisis, terus pilih comparement, lalu pilih one sample test, masukkan variabel nilai ke dalam test variabel box, abaikan yang lain, kemudian klik OK. Selanjutnya, uji normalitas data, klik analisis, pilih non parametric test, pilih 1 sampel KS, masukkan variabel nilai ke dalam test variabel list, kemudian klik OK. Baik, sekian yang saya bisa jelaskan. Oke, terima kasih Kang Dery telah menjelaskan tentang apa sih data yang diinput ke PSPP. Mungkin dilanjut oleh rekan saya itu Kang Adi. Mangga Kang. Oke, baik, terima kasih.
seperti yang sebelumnya, yaitu uji normalitas data. Saya ulang kembali sedikit, yaitu kita dengan mengklik analis di PSPP, pilih non-parametric test, dan kemudian pilih satu sampel KS. Nah, setelah itu masukkan variabel nilai ke dalam test variable list. Nah, untuk hasilnya ada one sample statistik dengan nilai 40, MEAN 72,40, standar deviasi 80, SMEAN 1,26. Kemudian untuk hasil one sample test dengan test value 0 atau 0 dengan nilai 57,24, ada DF 39, SIG 0, ada juga MEAN difference 72,40, power 69, dan uppernya 74,96. Nah, untuk hasil one sample Kolmogorov Smirnov test itu dengan normal parameter MEAN 72, standar deviasi absolut ada positif negatif, dan Kolmogorov Smirnov Z dengan 0,58. Kemudian setelah data tadi didapatkan, hasil uji di atas menunjukkan bahwa T hitung sama dengan 57,242 dan T tabel diperoleh dengan DF 39 dan SIG 5% sama dengan 1,699. Nah, karena T tabel lebih besar dari T hitung atau dengan nilai 57,242 lebih besar dari 1,699, nah maka HO ditolak. Tingkat keberhasilan belajar siswa paling tinggi itu yaitu 70% terbukti, bahkan lebih dari yang diduga, yaitu sebesar 72,4%. Nah, hasil uji normalitas data menunjukkan besar 0,600 dan SIG tidak signifikan, yaitu sebesar 0,577 atau lebih besar dari 0,5. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi tersebut adalah normal. Nah, kemudian ada grafik pengujian hipotesis, yaitu rumusan masalah dua hipotesis kalimat. HA atau tingkat keberhasilan belajar siswa paling tinggi yaitu 70% dari yang diharapkan, dan HO atau tingkat keberhasilan belajar siswa paling rendah 70% dari yang diharapkan. Nah, untuk hipotesis statistik HA dan HO parameter uji. Nah, jika plus T tabel lebih besar dari T hitung, maka HO diterima. Nah, dan HA ditolak. Tetapi jika plus T tabel lebih kecil daripada T hitung, maka HO atau tadi tingkat keberhasilan belajar siswa paling rendah 70% itu ditolak, dan HA diterima penyelesaian kasus 2 uji yang di atas. Kemudian data hasil ulangan matematika siswa sebanyak 40 tadi yang sudah dipaparkan, 40 mahasiswa, sama seperti data di atas, yaitu dengan cara klik analis, pilih compare MEAN, selalu pilih one sample, tes, masukkan variabel nilai ke dalam test variable box, kemudian klik OK. Nah, selanjutnya uji normalitas data dengan cara klik analis, pilih non-parametric test, kemudian pilih one sample KS, masukkan variabel nilai ke dalam test variable list, kemudian klik OK juga. Nah, masih dengan menggunakan hasil analis di atas, maka diperoleh T hitung sebesar 57,242 dan T tabel sama dengan 1,699. Nah, karena T tabel lebih kecil dari T hitung atau dengan nilai 1,699 dan T hitung yaitu 57,242, nah maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya HA itu tingkat keberhasilan siswa paling tinggi yaitu 70% dari yang dilakukan yaitu diterima, sedangkan HO yang menyatakan bahwa keberhasilan belajar paling rendah 70% itu ditolak. Mungkin sekian dari saya, kembalikan lagi kepada Teh Nida. Oke, terima kasih Kang Adi telah menjelaskan tentang tentang output yang dihasilkan dari uji tes satu sampel ini. Nah, mungkin dapat saya simpulkan dari yang tadi kami presentasikan atau kami tutorialin tentang cara PSPP ini, mungkin dengan software PSPP ini akan mempermudah pengerjaan dari penggunaan data yang kita
butuhkan atau yang kita inginkan. Maka dari itu, ada fitur dari software PSPP ini dapat mempermudah gitu untuk pekerjaan kita. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.